Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menerangkan tentang proyek akhir teori bahasa otomata. Saya Setiawan Sareng dengan NIM 18030150044. Sini saya akan menjelaskan tentang mengkonversi NFA ke DFA. Ya, penjelasan. NFA dan DFA itu sendiri termasuk finite automata. Apa itu finite automata? Finite automata adalah mesin automata dari suatu bahasa reguler. Finite automata memiliki jumlah state yang banyak berhingga dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state yang lainnya. Finite automata itu dibagi menjadi dua, yaitu NFA dan DFA. Jadi finite automata ini memiliki state yang tak terhingga, banyak, dan bisa berpindah-pindah sesuai yang ia mulai dan ia finish terakhirnya. Lanjut kita masuk ke NFA. Di sini kita lihat ada tabel transisi dan diagram transisi untuk NFA. Ya, di sini kita mengambil state S0 dan S1. Ya, langsung mungkin saya jelaskan. Yang pertama, state S0 menginput A menghasilkan S1. Kita lihat di gambarnya, di diagramnya. Sini ada S0, state S0 menginput A dan menghasilkan S1. Lanjut ke state S0 menginput B menghasilkan S0 S1. S0 menginput B, terjadilah looping sehingga ia menghasilkan S0. S0 menginput B, ia juga mendapatkan S1. Lanjut ke state S1. State S1 menginput A menghasilkan S0. Ya, di sini kita S1 berada di sini. State S1 menginput A menghasilkan S0. Lanjut ke S1, state S1 menginput B menghasilkan S1. State S1 menginput B menjadi S1, karena di sini kita lihat terjadi looping, maka ia akan menghasilkan S1. Dia akan kembali. Sini tupel yang saya ambil adalah state-nya yaitu S0 dan S1. Inputannya A dan B. Dimulainya dari S0 dan diakhiri S1. Lanjut ke tabel DFA. Di sini kita sudah melihat seperti yang tadi, ada tabel transisi dan diagram transisi untuk DFA. Ya, maaf, itu tulisannya salah, yang berikut tabel transisi dan diagram transisi untuk NFA. Itu sebenarnya DFA. Lanjut saya terangkan. Kita lanjut aja. Di sini saya akan mengambilkan tabel state-nya itu adalah S0, S1, dan ada transisi yang baru, yaitu state yang baru adalah S0 dan S1. Dan inputannya seperti yang tadi di NFA. Kita mengambil A dan B. Kita lihat, kita mulai dari S0. State S0 menginput A menghasilkan S1. S0, state S0 menginput A, ia menuju ke atau menghasilkan S1. State S0 menginput B, dia akan menghasilkan S0 dan S1. State S0 menginput B,
menghasilkan S0 dan S1. Sepertinya state S0 dan S1 tetap seperti sama seperti yang tadi diterangkan di NFA. Kita lanjut ke yang state baru, yaitu S0 dan S1. Ini ialah state baru S0 dan S1. State S0 S1 menginput A, dia akan menghasilkan S0 dan S1. Mengapa? Karena kita lihat di sini antara inputan A dan B sebenarnya itu sama, dikarenakan di sini kita akan terjadi looping atau kembali ke S0 dan S1. Mungkin teman-teman juga paham karena melihat di sini tertera ada jalur looping. Oke, kita lanjut di penjelasannya. Dapat dilihat dari gambar NFA ada suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state, yaitu S0 yang diberi inputan B bisa menuju ke S0 dan S1. Jadi di sini dia akan mendapatkan hasil 2, yaitu S0 dan S1, dikarenakan ketika S0 ini menuju ke B, di sini akan terdapat looping. Lalu dikonversikan menjadi FA dengan cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Dan seperti saya jelaskan, di sini kita memiliki state baru S0 dan S1. Lalu untuk state S0 dan S1, jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu S0. Ya, di sini state baru kita S0 dan S1 kita input ke A, maka ia akan looping atau kembali dengan hasil dari gabungan state kita baru itu juga, atau S0 dan S1. Dan yang terakhir untuk menginput B sebenarnya sama seperti saya jelaskan tadi. Di situ ada looping, dia akan kembali dan menghasilkan inputan B itu akan diberi menghasilkan lagi, dibalikan lagi ke state baru kita, yaitu S0 dan S1. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan untuk mengkonversi NFA ke DFA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.